Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai unit pendukung di industri. Bila sebelumnya kita mempelajari tentang listrik arus kuat, pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk mempelajari tentang listrik arus lemah. Dalam hal ini kita akan mempelajari secara awal mengenai instrumentasi. Jadi instrumentasi itu merupakan masih satu kesatuan ya dengan bagian kelistrikan. Artinya dia membentuk suatu rangkaian, namun arus yang mengalir itu lemah. Dia sekitar miliampere. Tujuan dari instrumentasi ini adalah sebagai indikator untuk suatu pengendalian proses. Ya, fungsi instrumentasi yang pertama adalah untuk menjamin keamanan suatu proses. Jadi instrumentasi ini memberikan operating limit ya, atau batasan-batasan operasional di suatu proses. Misal di suatu pabrik alatnya suhunya maksimum misalnya 100 derajat. Supaya menjamin bahwa alat tersebut tidak melebihi 100 derajat, maka dibuatlah yang namanya operating limit. Secara tradisional dahulu kala itu dipasang misalnya termometer. Dan manusia, dalam hal ini operator pabrik, itu harus secara rutin melihat suhu di termometer tersebut di lapangan. Namun kini alat tersebut sudah didigitalisasi sehingga operator tidak perlu ke lapangan tapi cukup melihat di suatu monitor. Dan bahkan tidak perlu melihat terus-menerus, ada yang namanya sistem alarm. Sehingga apabila dia mendekati 100 maka muncul bunyi atau segala sesuatu yang memberi perhatian kepada operator untuk melihat bagian tersebut. Dan bahkan ketika misalnya suhunya dia lebih dari 100, harus diamankan alat tersebut, operator tidak perlu lagi capek-capek ke lapangan mematikan alat dan segala macam. Ada yang namanya shutdown system. Nah, shutdown system ini akan mematikan sendiri alat tersebut secara aman. Nah, rangkaian cara emergency atau rangkaian shutdown atau rangkaian startup itu disebut sebagai interlock. Ya. Jadi bagaimana sistem otomatisasi alat tersebut bekerja itu disebut sebagai interlock ya. Nah, tujuan pertamanya yang paling utama adalah untuk menjamin safety. Yang kedua, instrumentasi juga digunakan untuk menjamin bahwa produksi itu berjalan dengan baik dan lancar. Untuk menjamin bahwa produksi itu sesuai dengan desain yang ditetapkan. Ya, semisal pabrik itu kapasitasnya 100 ton per jam. Itu kan desain. Nah, supaya bisa mencapai itu kan dibutuhkan parameter-parameter yang harus ditentukan, yang harus dicapai. Untuk menjaga dan mengingatkan kepada mesin bahwa parameter tersebut harus dicapai, maka dibutuhkan sistem instrumentasi. Menjamin kualitas juga menjadi salah satu hal yang menjadi manfaat bagi instrumentasi. Menjaga komposisi, menjaga supaya produk itu selalu on spec, menghindari produk itu dari adanya kontaminan. Artinya bahwa indikator-indikator, nilai-nilai atau variabel-variabel yang menjadi kunci dari kualitas suatu produk itu dikenalkan ya ke dalam suatu sistem, dalam hal ini misalnya sistem terkomputerisasi, sehingga apapun yang di luar itu akan dilakukan pengendalian. Dan terakhir, sistem instrumentasi ini juga berfungsi untuk menekan ya atau mengendalikan biaya. Otomasi membuat biaya-biaya yang sebelumnya cukup besar kini menjadi lebih kecil. Biaya buruh, biaya pengawasan. Ya, bila sebelumnya setiap alat harus diawasi satu orang, kini cukup satu orang untuk mengawasi seluruh alat. Karena sistemnya sudah terpusat, ya, kontrol sistemnya center control. Nah, karena semua sudah dikomputerisasi.
ini 4 fungsi utama dari pengendalian proses. Apa saja yang dikendalikan? Nah, secara variabel untuk secara proses yang dikendalikan itu bisa level atau ketinggian suatu cairan, atau ketinggian suatu gas, atau ketinggian suatu padatan, suhu, tekanan, aliran, atau kombinasi semuanya. Nah, istilah-istilah yang ada pada sistem instrumentasi itu ada yang namanya kontrol variabel. Ya, ini adalah suatu variabel atau suatu indikator yang dapat diubah dan diatur sesuai keinginan kita. Kita bisa mengontrol flow, bisa mengatur suhu, bisa mengatur suatu komposisi. Ini namanya kontrol variabel. Sebaliknya ada juga yang namanya uncontrol variabel. Dia tidak bisa kita atur secara bebas, tapi kita bisa menarik nilai dari variabel tersebut sehingga kita bisa melakukan pengendalian. Contohnya misalnya korosi pada alat. Itu kan kita tidak bisa mengatur seberapa cepat korosinya, ya. Tapi kita bisa melihat perkembangan korosinya seperti apa sehingga kita nanti bisa mengendalikan lewat kontrol variabel tentunya. Ada lagi yang namanya manipulated variable. Manipulated variable ini adalah hasil dari kontrol variabel. Jadi misalnya kita mengubah suatu variabel, maka tentu ada variabel lain yang akan ikut terubah juga, baik secara positif maupun secara negatif. Terubah secara positif itu misalnya kita menaikkan variabel A, maka variabel B akan ikut naik juga. Bila turun, turun juga. Bila negatif kan kebalikan, bila A naik maka B turun. Ini contohnya misalnya kita menaikkan flow rate suatu steam, maka otomatis suhunya akan naik. Nah, tanpa kita harus mengatur suhu terlebih dahulu. Ya. Jadi manipulated variable ini adalah variabel yang ikut terpengaruh. Nah, sementara disturbance itu adalah variabel yang tidak kita atur, yang tidak kita manipulasi, tapi dia tiba-tiba datang dari luar yang mempengaruhi output lain. Nah, jadi misalnya kita mempercepat putaran pengaduk. Ya, secara natural, akibat kecepatan putar pengaduk, maka terjadi peningkatan suhu secara lokal di sekitar pengaduk. Yang mungkin itu tidak kita inginkan, tapi itu pasti terjadi. Ya. Yang itu mungkin tidak kita perhitungkan dalam suatu variabel. Atau misalnya terjadi kenaikan suhu karena misalnya terjadi suhu udara luar yang sangat panas. Itu kan disturbance. Ya, kita tidak, itu bukan variabel yang kita kendalikan atau bukan kita manipulasi. Ya. Sehingga disturbance inilah yang kadang membuat operator pabrik itu harus selalu siaga. Nah, ini contoh dari sistem instrumentasi yang ada di pabrik secara umum. Kita ambil contoh aja di tangki ya. Jadi misalkan di sini kita ambil contoh yang paling mudah ini ya. Kita ingin menjaga level tangki ini selalu pada ketinggian H. Ya, dia ada flow masuk sebesar M dan ada flow keluar. Ya, ketinggian tangki itu dibaca oleh yang namanya transmitter. Jadi ada namanya level transmitter suatu alat. Ini fungsinya untuk membaca level tangki. Bila tangki tersebut levelnya lebih rendah atau lebih tinggi dari batas transmitter ini, maka dia akan mengirim sinyal. Ya, dia akan mengirim sinyal ke level controller. Level controller inilah yang dikontrol oleh operator. Nah, operator memasukkan suatu nilai ketinggian yang diinginkan berapa, HS ini. Misalnya HT ini normalnya 100, dia HT-nya misalnya cuma 50, maka HS akan mengirim, tolong supaya dibuat ini 100. Maka level control dia akan mengirim sinyal ke valve, ke suatu keran yang elektronik, sehingga dia akan misalnya levelnya kurang, dia akan membuka keran ini secara otomatis. Ke aktuator namanya ini. Jadi ada transmitter yang mengirimkan sinyal, yang membaca. Controller ini akan mengirimkan perintah ya secara digital, baru secara fisiknya dia akan dilakukan oleh yang namanya aktuator.
Nah, ini yang lebih detailnya lagi. Jadi untuk suatu sistem instrumentasi dia ada di dua lokasi. Yang pertama di field, di lapangan, dan yang kedua di control room. Jadi misalnya kita ingin memanaskan, ada steam masuk, memanaskan, setelah itu steamnya keluar jadi lebih dingin. Ya, untuk memastikan apakah panasnya benar-benar tertransfer dengan baik, ya maka ada dipasang temperatur sensor. Akan dipasang sensor atau transmitter di sini. Apabila dia terlalu dingin atau terlalu panas, maka ada ya proses perpindahan panas yang tidak baik. Ya. Nah, ini air pendinginnya. Jadi apabila suhunya masih terlalu panas, maka harusnya air pendinginnya lebih banyak. Jadi dia akan lihat suhu nih, misalnya suhunya terlalu dingin atau terlalu panas. Dia akan membaca berapa suhunya, akan mengirimkan sinyal. Ya, sinyalnya antara 4 sampai 20 mA. PV ini adalah present value, jadi nilai yang dibaca. Jadi transmitter ini fungsinya hanya membaca, bukan mengendalikan. Nah, dia membaca, dia akan mengirimkan sinyal ke control room. Nah, control room operator itu memasukkan SP ini, set point. Berapa sih yang benar? Nah, ketika dimasukkan, maka dia akan mengirimkan sinyal kontrol operasional ke sini dulu, ke air supply. Nah, dia akan mengirimkan sinyal ke air supply. Karena apa? Karena valve ini, kontrol valve itu rata-rata digerakkan secara otomatis oleh udara bertekanan. Jadi dia akan ngirim sinyal ke kompresor udara bertekanan. Ini kira-kira harus ditambah atau dikurangi tekanannya atau berapa. Ya. Baru kemudian dari instrumen ini masuk ke control valve. Ya. Tidak dari set point ini langsung ngirim ke control valve, tidak. Karena control valve itu kan punya sesuatu untuk bergerak. Karena dia bergerak secara otomatis. Nah, dia digerakkan oleh apa kan? Oleh air, oleh udara, oleh apa? Nah, itu akan diatur oleh udara atau sinyal ini tadi. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Jadi dalam suatu pengontrolan itu ada yang namanya level transmitter tadi, apapun ya, bisa level, bisa temperatur. Jadi ada transmitter yang membaca, dia mengirimkan nilai yang real pada saat dia dibaca, lalu akan mengirimkan level control, akan masuk ke level control di mana ini bisa dikendalikan oleh operator, dan nilai yang diinginkan itu akan diaktualisasikan, akan dilakukan action di aktuator. Nah, posisi aktuator inilah nanti yang menentukan apakah kita bisa cepat atau lambat mendapatkan nilai yang kita inginkan. Begitupun juga dengan pressure ya, atau tekanan itu juga bisa dikontrol. Intinya adalah menghubungkan ya dari titik mana nilai tersebut diukur lalu dimasukkan ke controller. Nah, controller inilah yang akan mengatur aktuator. Jadi untuk bisa terjadi real atau tidaknya itu tergantung pada posisi aktuator. Misalnya kita ingin mengontrol tekanan. Kontrol tekanan kan bisa dengan kita membuka luarannya atau menahan masukannya. Ya, tergantung Anda nanti aktuatornya itu bekerja dari mana ke mana. Begitupun dengan flow. Nah, flow itu juga bisa dikontrol. Jadi misalnya kita mengontrol aliran di pompa, bisa juga dikombinasi nih. Yang satu mengontrol tekanan, yang satu mengontrol flow. Nah, ini juga bisa.
Jadi bisa satu atau dua dikombinasikan. Temperatur pun begitu. Nah, tapi yang harus diperhatikan itu mengontrol temperatur itu tidak semudah misalnya kita mengatur temperatur AC. Di balik itu kan ada hal yang harus dikontrol, yang harus diaktualisasikan. Jadi misalnya kita mengontrol suhu suatu pemanas, itu kan bukan berarti kita tinggal memasukkan set point maka suhunya akan berubah. Tapi kan ada hal yang dilakukan. Misalnya suhunya kurang, artinya pemanasnya, aliran pemanasnya yang dinaikkan. Ya, artinya mengalirkan besar kecil aliran pemanas itu kan menggunakan yang namanya control valve ini. Ya. Jadi ingat, yang diatur itu biasanya adalah aliran, tapi tujuannya itu adalah untuk mengatur suhu. Nah, kebanyakan tuh yang diatur aliran, karena itu yang paling mudah. Ya, tapi tujuannya itu mengatur suhu. Nah, bahkan bisa juga sistem kontrol itu merupakan suatu formula, misalnya rasio. Jadi ada dua jalur aliran, ingin dikontrol kira-kira aliran A dan aliran B ini rasionya berapa, harus setara. Jadi kan masing-masing aliran dipasang transmitter, kemudian dimasukkan nilai pembandingnya berapa. Ini kan sudah pekerjaan komputer ini, dibandingkan, nilai perbandingannya kan menjadi nilai rasio kontrol. Nah, lalu masukkan nilai rasio set point yang diinginkan, maka dia akan mengatur salah satu flow sampai terbentuk rasio yang diinginkan. Begitupun juga bisa juga misalnya dengan suatu perkalian. Nah, kita ingin supaya flow-nya itu misalnya yang aliran bawah itu berapa kalinya aliran atas, itu juga bisa. Karena semua ini pekerjaannya komputer, masuk ke komputer gitu kan. Tidaklah perlu lagi manusia yang menghitung-hitung, manusia yang mengatur secara manual, itu tidak. Yang penting kan tadi ada transmitter, ada controller, ada aktuator. Bahkan bisa juga dia sistemnya bertingkat atau cascade. Ya. Jadi ingin mengatur suhu dan juga ingin mengatur aliran, tapi yang disetting cuma satu. Itu bisa, gitu kan. Jadi dia kontrolernya itu mengambil data. Jadi suhu ini misalnya diambil datanya, lalu dimasukkan kontrolernya berapa. Nah, lalu ketika suhu segini, maka flow-nya harus berapa? Nah, kan ini juga bisa. Dia juga melihat, membandingkan antara flow dengan suhu ini korelasi apa enggak. Atau bisa juga suhu dengan level juga segala macam bisa. Nah, misalnya ini membandingkan antara suhu atas dengan suhu bawah. Nah, lalu dibandingkan kan, hasil perbandingannya itulah yang kemudian menjadi bahan untuk kontrol. Jadi ada juga yang satu sebagai referensi, yang satu sebagai controller. Nah, berarti kan yang dikontrol adalah flow. Berarti suhu di sini itu menjadi referensi. Begitupun di sini. Ini kan tetap kontrolnya flow, tapi TC yang bawah ini menjadi set, yang atas ini menjadi referensi. Lalu ada lagi yang namanya sistem alarm ya. Jadi kan transmitter itu selain dia mengirim sinyal ke aktuator tadi ya, dia juga bisa sebagai alarm. Ada yang namanya TA ya. Ini misalnya kita mengontrol temperatur indikator controller TIC. Ini juga kita pasang yang namanya TA, temperatur alarm. H ini artinya menunjukkan batas atas. Kalau L itu menunjukkan batas bawah. Ya, ini juga ada alarm sebagai pengingat atau yang memberikan panduan kepada operator. Nah, ini salah satu contoh kontrol sistem sederhana ya, kontrol sistem sederhana dari suatu aliran di suatu proses di pabrik ya. Misalnya ini ada dua tangki A, tangki B, ini dikontrol flow-nya, ada flow controller sebelum masuk ke reaktor. Reaktornya ini sendiri berarti dia reaktor eksotermis karena dia memerlukan CW atau cooling water yang dikontrol suhunya ya supaya tidak panas. Dan juga ada LC, level controller, ini supaya reaktornya isi airnya tidak tumpah dan seterusnya.
Nah, jadi variabel-variabel yang dirasa penting ya itu harus dikontrol. Mengontrolnya menggunakan sistem instrumentasi begini, bukan lagi menggunakan manual operator. Baik, itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.